Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Wahda Kamila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi Sistem Informasi Manajemen dengan subbab e-commerce dan e-business. Dimulai dengan pengertian e-commerce. Apa itu e-commerce? Jadi, pengertian e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Selanjutnya, macam-macam e-commerce. Yang pertama, bisnis untuk bisnis. Kedua, bisnis untuk konsumen. Ketiga, konsumen untuk konsumen. Yang keempat, konsumen untuk bisnis. Kelima, bisnis untuk publik administrasi. Dan yang terakhir, konsumen untuk publik administrasi. Yang pertama, bisnis untuk bisnis, yaitu perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya, di mana pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen perlengkapan kantor. Yang kedua, bisnis untuk konsumen, di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Sebagai contohnya seperti marketplace Lazada, Shopee, Blibli, dan yang lainnya. Selanjutnya, konsumen untuk konsumen, di mana aktivitas menjual barang second ke orang lain yang membutuhkannya. Dengan kata lain, konsumen untuk konsumen ini merupakan transaksi online antara dua individu. Sebagai contoh, marketplace-nya yaitu OLX, Tokopedia, Kaskus, dan yang lainnya. Selanjutnya, yang keempat, konsumen untuk bisnis, di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Sebagai contoh, seorang graphic designer menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Yang kelima, bisnis untuk public administrasi. Dalam e-commerce ini mirip dengan bisnis untuk bisnis, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Sebagai contoh, jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Selanjutnya, konsumen untuk public administrasi. Dalam e-commerce ini, berjalan seperti konsumen untuk bisnis, transaksi yang dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. Jenis transaksinya yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Selanjutnya, manfaat dari e-commerce, yaitu di mana jangkauannya bisa lebih luas, tidak dibatasi oleh waktu, biaya yang lebih murah, tidak perlu stok barang sendiri, kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman, bisa mempelajari kebiasaan pelanggan, serta kerja dimanapun. Selanjutnya, pengertian elektronik bisnis. E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. Selanjutnya, beberapa manfaat dari elektronik bisnis. Yang pertama, memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar global, sehingga perusahaan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, memilih pemasok terbaik, dan menjalin relasi dengan mitra bisnis yang dinilai paling cocok. Selanjutnya, menekan biaya menyusun, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan mengakses informasi berbasis kertas. Selanjutnya, memungkinkan perusahaan untuk menerapkan mass customization terhadap produk dan jasanya, menekankan waktu antara pembayaran dan penerimaan produk atau jasa. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas karyawan melalui rekayasa ulang proses bisnis. Dan yang terakhir, menekan biaya telekomunikasi. Selanjutnya, macam-macam elektronik bisnis. Tidak jauh berbeda dengan e-commerce, yaitu yang pertama, bisnis untuk bisnis, di mana transaksi secara elektronik antara objek bisnis yang satu dengan objek bisnis lainnya. Disebut juga transaksi antar perusahaan.
Transaksinya menggunakan Electronic Data Interchange dan email untuk pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi. Bisnis untuk bisnis juga digunakan untuk pengiriman dan penerimaan berupa proposal bisnis. Yang kedua, bisnis untuk konsumen, yaitu kegiatan elektronik bisnis dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Transaksi penjualan dapat dilakukan di internet dan memesan langsung dilakukan oleh konsumen dengan melihat harga-harga yang sudah tercantum. Contoh dari websitenya yaitu Asus Store dan Glass Store Accessories. Selanjutnya yaitu konsumen untuk konsumen, yaitu sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Konsumen untuk konsumen ini merupakan model e-commerce yang telah menjamur di Indonesia. Selanjutnya konsumen untuk bisnis, yaitu jenis elektronik bisnis dengan pengembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional, meliputi individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi, serta individu yang mencari penjual, berinteraksi dengan penjual tersebut, dan melakukan transaksi. Selanjutnya, government to business adalah suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan para pelaku bisnis atau sektor bisnis dengan menggunakan interaksi secara online. Contohnya pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah, pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merek, dan yang lainnya. Selanjutnya, bisnis untuk pemerintah, sama dengannya bisnis untuk bisnis, disebut sebagai definisi pasar, pemasaran sektor publik yang mencangkup pemasaran produk dan jasa untuk instansi pemerintah melalui teknik komunikasi pemasaran terpadu seperti iklan dan komunikasi berbasis web. Yang terakhir yaitu elektronik bisnis pemerintah untuk pemerintah. Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar suatu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial, dan budaya lainnya. Contohnya seperti pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi, serta layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, dan penanggulangan bencana.